melalui perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, untuk sampai ke sana, tentu kita perlu menanyakan bagaimana cara kita untuk melakukan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita kaji gitu, Pak. Harus kita lihat dulu apa yang menjadi penyebab sebelum kita menentukan bagaimana, tentu kita harus refleksi dulu penyebab-penyebab yang paling utama terkait dengan pembelajaran supaya kualitas pembelajaran itu baik. Kenapa kualitas pembelajaran itu baik? Mungkin salah satunya karena guru tidak mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman guru atau dari komunitasnya. Nah, sehingga ada solusi yang mungkin bisa kita lihat di sini yang menjadi kata kunci latar belakangnya perlunya menumbuhkan budaya belajar antar guru. Karena tadi kan guru hanya belajar sendiri, Pak, selama ini, sehingga kualitas pembelajaran tidak meningkat. Nah, mungkin kita bisa melakukan menumbuhkan budaya belajar dalam komunitas guru, komunitas belajar guru. Jadi guru itu harus punya komunitas juga untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan dilakukan, misalnya kita lakukan misalnya setiap hari Jumat, itu kita programkan setiap hari Jumat guru-guru misalnya yang terkait dengan pembelajaran numerasi ini ada pertemuan atau ada pembelajaran mandiri melalui dengan menggunakan PMM ya. PMM ini adalah platform Merdeka Mengajar yang disediakan oleh pemerintah secara gratis yang bisa digunakan oleh guru. Artinya guru tersebut, guru-guru yang terkait dengan numerasi atau guru-guru mapel yang lain pun bisa bergabung di komunitas belajar dalam platform Merdeka Mengajar, sehingga bisa berbagi, Pak. Dengan berbagi, guru-guru tersebut bisa mendapatkan penambahan bagaimana sih mengajarkan ini yang baik, yang enak, sehingga anak bisa mencapai hasil yang maksimal. Ini solusi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Artinya salah satunya adalah dengan menumbuhkan budaya belajar antar guru melalui komunitas PMM. Kenapa komunitas PMM yang kita pilih? Karena komunitas PMM ini kita lihat tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, ini rekomendasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Monggo mungkin ada yang bisa ditanggapi oleh Bapak terkait dengan rekomendasi yang kami sampaikan. Silakan Bapak. Wah, menarik sekali yang Ibu sampaikan ya, Bu Nur Aida. Tadi Ibu bukan hanya menyajikan masalah, tapi sudah menyajikan sebuah rekomendasi, dan saya pikir itu bagus ya. Pemerintah sudah menyiapkan platform untuk guru-guru kita belajar bersama. Lalu kalau menurut Ibu nih ya, kalau boleh minta pendapat juga, kalau gimana caranya yang bisa dilakukan ya kira-kira nanti kalau memang nanti kan bisa kita akomodir ya Bu di penganggaran kita. Gimana menurut Ibu cara mengajak atau minta teman-teman guru ini mau aktif di PMM tuh, apa perlu saya buat surat perintah seperti apa maksudnya Bu ya kira-kira? Iya Pak, baik saya coba ini. Kalau yang sebenarnya yang bisa kita lakukan itu banyak Pak, tapi mungkin salah satunya yang bisa saya sampaikan di sini yaitu dengan menghimbau setiap sekolah untuk setiap satuan pendidikan itu mengajak guru-guru di satuan pendidikan tersebut bergabung di platform Merdeka Mengajar, Pak. Nah, platform Merdeka Mengajar ini memang sudah disediakan oleh pemerintah pusat untuk diunduh, digunakan aplikasinya oleh guru-guru, sehingga guru-guru tersebut bisa belajar baik dari guru dari daerah lain atau guru yang ada di sekitarnya yang tergabung di dalam platform tersebut, gitu Pak. Dan itu bisa menggunakan anggaran yang ada di sekolah ya berarti Bu ya? Karena sekolah biasanya kan sekolah sekarang sudah berbasis IT ya pada umumnya ya Pak. Ya,
insya Allah sebagian besar sudah tersedia fasilitas WiFi. Nah, fasilitas itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru untuk membuka aplikasi PMM. Nah, yang di dalamnya ada komunitas belajar, itu Pak. Lantas kalau kegiatan lain yang membutuhkan, artinya kita ini kan merancang anggaran nih Bu. Kira-kira kegiatan apa Bu yang bisa kita intervensi sehingga kita bisa menganggarkan untuk mendorong atau menyemangati atau ya apalah bahasanya, penting kawan-kawan guru ini memang betul-betul mau belajar kembali, berbagi lagi dengan sesama gurunya dengan harapan mereka bisa benar-benar meningkatkan pembelajaran yang menumbuhkan kemampuan literasi anak-anak kita ini, Bu. Iya. Banyak sih Pak yang bisa kita lakukan selain dengan menggunakan komunitas belajar di PMM. eh, di PMM ini juga bisa berbagi loh Pak, bisa berbagi karya-karya inovasi, praktik-praktik baik yang dilakukan oleh guru-guru, teman-teman guru. Mungkin di sekolah A ada teman yang sudah bisa meningkatkan kualitas numerasinya. Dan itu bisa Pak di-share atau dibagi di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini kalau yang menggunakan platform Merdeka Mengajar. Tapi kalau yang dilakukan oleh pemerintah daerah, mungkin bisa, ya kalau di sini kan gambarannya bisa kita tetapkan, misalnya pemerintah daerah menetapkan kegiatan kegiatan uh, misalnya hari khusus untuk pemanfaatan media PMM, pemanfaatan komunitas belajar, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Tapi yang tanpa harus mengeluarkan biaya sih sebenarnya. Nah, karena komunitas belajar itu kan berada di dunia maya, Pak. Tidak harus bertemu langsung juga gitu. Itu, Pak. Oke Bu, jadi ntar saya pengen satu lagi tentang program yang karena kita mau sedang menganggarkan Bu ya untuk tahun ini atau tahun depan. Kira-kira program apa yang relevan untuk dinas pendidikan? Mungkin yang bisa diakomodir sekolah kan pakai anggaran sekolah. Tapi kami akan membuat juga program yang akan memperkuat itu semuanya. Kira-kira program apa Bu yang relevan? Yang bisa dilakukan oleh dinas ya Pak ya? Yang butuh Ya. anggaran kurang lebih Bu. Ya, yang membutuhkan anggaran ya biasanya kalau terkait ini karena ada beberapa sekolah juga yang mungkin untuk pemanfaatan PMM dia juga belum begitu paham. Tentu ada sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pemanfaatan PMM, Pak. Nah, ini tentu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi pemanfaatan PMM, pengenalan PMM khusus untuk sekolah-sekolah yang mungkin belum banyak guru-gurunya menggunakan bergabung pada komunitas belajar yang ada di PMM. Dan ini datanya ada sebenarnya Pak di balai, kalau nggak salah balai guru penggerak itu ada Pak. Data-data yang bisa dimanfaatkan sekolah-sekolah mana yang masih sedikit menggunakan platform PMM ini dan sekolah mana yang sudah. Nah, tentu dinas pendidikan sudah punya peta di situ. Mana yang akan kita lakukan, mana sekolah-sekolah yang butuh sosialisasi dari dinas. Artinya dinas bisa melakukan sosialisasi tersebut ke sekolah-sekolah terkait. Itu, Pak. Baiklah, ini luar biasa sekali. Terima kasih Bu Nur Aida. Saya sangat gembira teman-teman bisa berbagi dan berikan rekomendasi tentang program yang benar-benar dibutuhkan oleh kawan-kawan guru, kawan-kawan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, khususnya di aspek numerasi. Terima kasih Bu atas masukannya. Mungkin nanti kalau dibutuhkan kita akan kontak lagi dengan Ibu Nur. Insya Allah sama-sama Pak, senang kita bisa berbagi dan terima kasih Bapak sudah berkenan untuk menerima kami tim pendamping advokasi PBD di kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada yang kurang, ada yang tidak pas Pak, nanti kita bicarakan lagi di pertemuan selanjutnya kalau memang
nanti dibutuhkan. Itu saja Bapak, terima kasih Mari atas waktunya. sama-sama Selamat Ibu. siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi